Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfaris Aliandra dari kelas D Prodi Pendidikan Bahasa Arab 2019. Ingin menceritakan hasil ringkasan yang saya baca dari buku Halusinasi. Bab pertama, halusinasi, menceritakan tentang seorang penguasa yang terjebak di dalam mimpinya yang sangat mengerikan. Di dalam mimpi tersebut, dia sedang berada di hari perhitungan atau alam baka yang sangat mengerikan. Sang penguasa tersebut ketakutan akan hal yang ia lihat dan dia kebingungan mengapa dia bisa sampai di alam baka. Sang penguasa juga bertemu dengan seorang nabi yang berada di alam baka sana. Sang penguasa memiliki banyak sekali dosa yang ia alami saat masih di dunia. Di hari perhitungan tersebut, dia minta ampun dan pertolongan, dan akhirnya ia terbangun dari mimpi yang mengerikan tersebut, dan besoknya ia akan melakukan khotbah di depan para guru. Bab kedua, orang asing, adalah cerita tentang seorang sekretaris di sebuah perusahaan kontraktor yang berusia muda, yang terhimpit oleh kenyataan untuk mempertahankan hidup dan membuat rela melakukan segala cara demi tetap memiliki kedudukan di perusahaan dan tetap berpenghasilan walaupun harus berbuat hal yang dilanggar agama. Semua yang ia lakukan pada akhirnya membuat menyesal atas semua kemaksiatan yang ia perbuat, sehingga membuat ia putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan mobil ke sebuah truk. Bab 3, otoriter. Cerita ini menceritakan seorang bernama perempuan Siham yang umurnya sudah matang untuk menikah. Setiap harinya dia selalu kasmaran karena dia sedang jatuh cinta dengan laki-laki bernama Sultan Ali. Di keluarga Siham sendiri sangatlah tidak bersahabat dengan beliau. Ayahnya yang pendiam, ibunya yang cerewet, dan adiknya yang selalu memarahi Siham. Suatu hari pembantu Siham datang ke kamarnya dan menyampaikan salam dari Sultan, laki idamannya, dan pembantunya mengatakan bahwa ayah Sultan akan melihat Siham, dan sampai di hari yang ditunggu-tunggu, rupanya si Siham dilamar oleh ayah Sultan, bukan dengan anaknya. Si Siham langsung kecewa dan pergi ke kamarnya. Akhirnya dia menerima takdir tersebut dengan pahit dan meninggalkan lelaki idamannya. Si Sultan pun akhirnya bunuh diri di tengah gurun pasir. Bab 4, aib, menceritakan seorang ayah yang menantunya yang baru pulang dari pekerjaan sebagai pelayar. Di saat perjalanan pulang, dia bertemu oleh kakaknya yang bernama Hussein. Kakak tersebut membawa berita yang buruk tentang anaknya yang bernama Ausyah. Kakaknya bercerita bahwa anaknya sudah dihamilin oleh orang lain. Dia pun langsung bergegas ke rumahnya dan melihat perut anaknya sudah membesar. Tapi si Ausyah berkata bahwa dia tidak pernah berbuat dosa dan mengatakan kepada ayahnya untuk segera diperiksa ke dokter. Akhirnya mereka pergi ke dokter dan rupanya itu hanyalah sebuah kanker rahim. Kehamilan Ausyah hanyalah sebuah isu dan kebohongan belaka. Bab 5, penggantin. Bab ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Nurah yang berumur 17 tahun menikahi kakek tua yang berumur 70 tahun. Dia sangat membenci kakek tersebut sampai perutnya merasa mual saat kakek tersebut menyuruh menciumnya. Kakek tersebut juga menceritakan masa muda yang begitu banyak kezaliman sehingga si Nurah tambah tidak menyukai beliau, sehingga suatu hari dia melihat siasat licik untuk berpura-pura menjadi santun, sehingga perkataan Nurah menyinggung perasaan kakek tersebut. Kakek tersebut pun berteriak dan mengayunkan tongkat ke arah kepala Nurah, dan Nurah pun bisa mengelak dan meloncatin punggung kakek tersebut, sehingga kakek tersebut tercekik dan tak bisa bernapas. Si Nurah pun akhirnya bisa kabur dari si kakek tersebut, dan kakek tersebut berteriak meminta talak terhadap Nurah. Bab 6, udara yang dingin, menceritakan tentang seorang perempuan yang diperjakakan oleh suaminya sebagai pelacur. Suami istri tersebut bernama Kamal dan Fatihah yang tinggal di sebuah hotel. Pekerjaan suaminya adalah sebagai pengangguran yang selalu mabuk, sedangkan Fatihah bekerja keras menjadi wanita malam yang selalu melayani lelaki hidung belang. Ketika itu, perbuatan Kamal semakin membuat Fatihah muak dan benci, sehingga Fatihah nekat untuk membunuh suaminya.
Fatihah menembak pisau dari tasnya ke tubuh Kamal. Kamal terkapar di lantai dan keadaan tak bernyawa dan berlumuran darah. Kejadian itu membuat Fatihah histeris ketakutan dan berteriak meminta tolong. Bab 7. Mimpi indah. Menceritakan kisah seorang lelaki yang bernama Walid yang memiliki kisah hidup yang sangat indah. Dia pernah memiliki istri yang cantik, polos dan tulus kepadanya. Dia sangat mencintai istri yang bernama Hamidah tersebut. Pada suatu hari, Walid terkena kasus politik dan dia harus dipenjara. Selama di penjara, Walid menulis surat untuk Hamidah, dan saat ia lolos dari penjara, dia tidak sabar untuk menemui cintanya tersebut. Si Hamidah merasa malu dan hal tersebut merupakan aib baginya. Tapi Walid menenangkan Hamidah dan berkata bahwa hal tersebut bukan hal yang memalukan. Si Walid mendapat surat yang isinya tidak terduga. Surat tersebut berisi tentang fakta bahwa istrinya Hamidah sudah berselingkuh saat Walid masih di penjara. Akhirnya si Walid langsung menceraikannya. Bab 8. Hati perempuan. Kisah seorang suami istri yang belum juga memiliki keturunan. Tahun pertama pernikahan hidup mereka sangat harmonis, penuh dengan kemesraan serta mempunyai harta yang berlimpah. Namun setelah mereka melakukan pemeriksaan ke dokter, ternyata salah satu dari mereka yang mandul, sehingga tidak bisa memiliki keturunan. Mulai saat itu kebahagiaan mereka runtuh dan suaminya sangat menginginkan keturunan dan mencari cara agar ia bisa memiliki keturunan. Dan istrinya diberlakukan tidak baik. Sang istri pun menghadapi suami dengan rasa sabar dan memutuskan datang kembali ke dokter untuk memeriksa dan mencari tahu kebenarannya. Rupanya si suami lah yang mandul, dan istri pun berdoa di hadapan suaminya meminta agar Allah mengangkat penyakit mandul di antara mereka. Seketika suaminya langsung memeluk dan kebahagiaan terpancar kembali di antara mereka berdua. Bab 9. Seorang lelaki dan kelinci. Di suatu desa hidup sekeluarga petani yang sangat miskin. Abdullah Saruji, kepala rumah tangga, menderita penyakit yang kurang darah dan sangat parah. Keluarganya sangat tidak mampu untuk berobat, bahkan mereka memakan roti basi. Dan Abdullah mengetahui jikalau santapan kelinci sangat mengobati penyakitnya itu, tetapi apalah daya, maka pun mereka tak sanggup. Hingga suatu saat tetangganya memberi kelinci, tapi nahas Abdullah tidak bisa menelan lagi, dan tidak lama kemudian dia dinyatakan meninggal dunia. Bab 10. Si budak putih adalah cerita tentang seorang lelaki yang sudah beristri namun masih tak terlepas dari masa lalu yang mengagumi sosok wanita kotor. Hal ini membuat hidupnya selalu dipenuhi oleh halusinasi dan hayalan yang tinggi terhadap perempuan yang dikaguminya itu, sehingga banyak mengorbankan segala hal dalam hidupnya. Pandangan dan pikirannya telah dibutakan oleh paras wanita kotor itu. Suatu waktu ia tersadar akan kesalahannya tersebut, tetapi di waktu lain pula ia kembali terbawa oleh halusinasi dan hayalan hinanya itu, sampai akhirnya dia tersadar dan berusaha memperbaiki dirinya dengan sungguh-sungguh. Bab 11. Salah arah. Muhammad Bahri selalu bermimpi tentang kehormatan serta karir sebagai seniman terkenal. Tak lupa ia selalu menulis naskah di antara bisa saingan di pasaran. Ia menjual tanah dan meninggalkan pekerjaan demi kehormatan yang didambakan. Dia malah kehilangan segalanya demi kehormatan yang dia cari, karena dia melupakan keluarga dan juga hanya memikirkan tentang martabat dan juga kehormatan. Bab 12. Jalan rumit adalah cerita tentang seorang pria yang menjabat di sebuah perusahaan yang mendapatkan banyak tuduhan keji tentang dirinya dari salah satu seorang rekan kerjanya yang membeberkan tuduhan itu, sehingga diketahui oleh rekan kerja lain bahwa sampai ke telinga direkturnya. Sampai akhirnya tiba hari di mana dia dihadapkan oleh direktur karena akan dipecat. Atas dasar segala tuduhan yang dia lakukan, pria tersebut mulai dari korupsi dan menjadi makelar serta berselingkuhan dengan istri direktur. Pria itu menepis semua tuduhan itu dan dia melihat untuk meninggalkan perusahaan itu dan memulai lembaran baru dengan perusahaan baru miliknya pribadi. Dia berjaya dan situasi berputar. Rekan kerja yang dulunya memfitnahnya kini mengemis pekerjaan olehnya. Bab 13. Negeri yang jauh. Bab ini
menceritakan tentang masa lalu anak kecil di kampungnya yang kedatangan sekelompok kafilah sekitar 40 orang membawa cangkul dan bakul untuk mengalirkan air di negeri para kafilah. Kafilah tersebut singgah di rumah di kampung tersebut. Mereka minum dan makan dari warga yang memberi kepada mereka dan bercerita tentang kisah hidup mereka di kampungnya. Setelah hening, seorang melantunkan lagu menggunakan alat musik samharinya. Lelaki tersebut bernama Hamdan. Lagu yang dibawakan oleh Hamdan sangat menyentuh dan membuat para penduduk merasa sedih dan ibah kepada kafilah dan Hamdan, sehingga pencerita sangat mengidolakan sosok Hamdan sampai bibi sang pencerita ingin menikah sama Hamdan, tapi ibu dan ayah si pencerita tidak merestui pernikahan mereka berdua karena si Hamdan tidak memiliki apa-apa untuk menikahi Khadijah, bibi si pencerita. Bab 14 Pantai Emas. Kisah ini menceritakan tentang dua orang yang bernama Shindira Singh dan Rovina yang berencana ingin pergi jauh ke Pantai Emas Hitam. Kemudian mereka berusaha mencari cara agar tujuan bisa tercapai ke lokasi tersebut. Mereka dengan gigih menyibakkan kerasnya alam, menahan sangat panas dan matahari dengan semangat, tekad, dan kegigihan. Betapa gigihnya mereka membuang rasa malas, putus asa, dan kecemasan. Mereka bekerja dengan tekad dan kuat sekeras baja untuk mendapatkan emas. Bab 15 Wali Allah. Cerpen yang berjudul Wali Allah mengisahkan tentang seorang syekh bernama Syekh Hamdan yang sangat harum namanya di lingkungan tempat tinggal beliau. Beliau sangat terkenal dengan ketakwaan yang menjalankan syariat agama dan menjalankan syariat agama. Namun suatu ketika beliau difitnah telah menjalani hubungan dengan janda cantik bernama Naah. Setelah dikonfirmasi bahwa Syekh hanya memberikan hidayah dan tidak sekalipun tergoda walaupun Naah genit padanya. Sejak saat itu Syekh tidak pernah terlihat karena sakit hingga akhirnya meninggal. Hal ini membuat duka bagi masyarakat dan pengikutnya. Bab 16 Malam Rembulan menceritakan ada seorang dokter yang hidup di dalam sebuah kampung yang sangat indah dan juga penduduknya sangat ramah, tamah, dan juga harmonis. Tiba-tiba situasi berubah, ketenangan itu berubah menjadi ricuh pertengkaran di sebuah pasar kampung. Pertengkaran antara saudagar dan karyawan, yang kebetulan saudagar itu berasal dari kampung yang satu dan karyawan itu berasal dari kampung tetangganya. Kemudian terjadilah pertengkaran dan akhirnya mengakibatkan banyak korban sehingga kedua kampung tersebut menjadi pecah belah. Kemudian karena kebaikan hati dan sikap saling tolong menolong, akhirnya kedua kampung ini pun rukun harmonis karena sebuah perkumpulan yaitu majelis. Bab terakhir 17 Laki-laki di balik terali menceritakan seorang laki-laki yang tinggal di pinggir kota dan beliau merupakan seorang petani. Beliau dikenal dengan sosok orang yang sangat amat baik di dalam kampung tersebut. Namun tiba-tiba datang seorang polisi menangkapnya dan dia pun tidak tahu apa kesalahannya karena dia adalah seorang laki-laki yang tidak bisa membaca dan menulis. Dia pun terheran-heran karena dihukum atas perbuatannya yang tidak diketahui, karena selama ini dia tidak tahu menahu apa yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapinya, seperti dia ditayangkannya di dalam sel dan segala macam, namun tidak tahu karena dia merasa bahwa dirinya melakukan kesalahan. Dia tidak tahu apa-apa sampai pada akhirnya ia pun belajar untuk menulis dan membaca dan akhirnya dibebaskan dari penjara tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.